Saya memang terlena juga tadi Pak Bupati. Kawan saya, sahabat saya, hidup kadang kawan. Nah sampai jadi bupati pun kawan, yaitu Bapak Haisa Tono, Esos IMH, beserta lengkap untuk pasukannya. Ada Bapak Asisten 1 yang saya hormati, Pak Naryo, Bapak Kepala Dinas Sospemdes, Alkap, saya pakai ya Pak. Alhamdulillah beliau dari Asisten 3, sekarang jadi Kepala Dinas. Dan teman saya, sahabat saya, kolega saya yang saya hormati, Bapak Perbinan Solihin. Sengaja saya Pak Wakil, supaya kita tidak dapat ngomong. Wakil di bawah, kan yang ini ya. Yang saya hormati Bapak Camat, Pak Sekretaris Sospemdes, serta Bapak Ketua Adpesi beserta jajarannya dan seluruh kepala desa beserta perangkat desa, ketua BPD, LPM dan seluruh perundangan yang hadir dalam kesempatan berbahagia ini yang saya muliakan dan saya banggakan. Saya terus terang ngomong dengan kepala desa seperti itu bersuah Pak Bupati. Tadi Pak Bupati 2 kali. Kalau saya itu pertama kali yang ramai seperti itu. Jadi makasih kepada APSI dan panitia yang mengundang saya untuk memberikan sebagai narasumber pada hari itu. Makasih Nyan saya. Jadi, tepuk tangan. Jadi pada sore itu saya diminta sebagai narasumber. Materinya sudah ditentukan juga. Tentang pokir, saya. Tuh, sadap nyaman tuh. Kalau Pak Bupati tadi, apa yang disampaikan beliau, pembangunan, Bupati punya pasukan, OPD dia punya, sampai jajaran anak buah OPD punya pasukannya. Luar biasa tadi yang disampaikan Pak Bupati, bangga gitu. Tepuk tangan untuk Bupati. Kemajuan yang bisa kita rasakan, boleh kita nikmati bersama. Saya terus terang, mungkin ada yang kenal, ada yang tidak dengan saya itu. Ada yang kenal. Kalau dengan Pak Bupati baru 1 periode, setahun lagi pasti kenal semuanya. Kenalin. Baru di kantor desa ada bupati dengan wakil bupati. Betul ya? Tapi tidak ada lambang kantor di kantor desa ketua DPRD. Betul ya? Betul. Jadi padahal kalau menjabat sebagai pejabat dalam Undang-Undang 23 Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 23 tahun 2014, Bupati dan Ketua DPRD, Undang-Undang 23 Pak Bupati 2014. Tapi tidak apalah. Ada kawan saya, beliau di kantor desa tidak apa. Ketua DPRD tidak ada. Kita betul tadi kata beliau. Yang diterima bapak-bapak dana desa, ADD ya. Kalau saya dan tanda tangan, wah, tidak bisa bangun Pak Bupati, Pak Bumbo. Tapi tidak apa tadi kita Bupati kawan saya juga datang tanda tangan saya. Hubungan harus bagus antara eksekutif dan legislatif, Bupati dan pimpinan DPRD. Mohon maaf kalau wakil tanda tangan aja pun tidak biasa. Undang-Undang 23 2014 harus ketua DPRD. Ya Pak Bupati ya. Bahkan sejarah saya pernah tidak mau tanda tangan. Kesusahan ya Bupati kan. Tapi karena saya memandang persahabatan yang luar biasa dan demi kepentingan rakyat, apapun kita tetap bismillah dan insya Allah ya tetap bertahan dan bisa berguna untuk masyarakat. Itu salah satu. Kalau eksekutif dan legislatif harus bagus. Jadi di DPRD ya 45, 4 pimpinan, 41 anggota, 1 ketua, 3 wakil, 41 anggota. Dan ada yang namanya nanti alat kelengkapan namanya komisi 1, 2, 3, dan 4. Jadi mohon maaf, saya pernah jadi wakil ketua DPRD, ada ketua komisi. Kata orang di kampung tinggi pangkat sian, dia ketua komisi, Pak Haji Abu jadi wakil dia. Jadi tidak paham. Jadi ketua komisi alat kelengkapan yang membidangi 1 hukum dan pemerintahan,
Komisi 2 Ekonomi, Komisi 3 Pembangunan, dan Komisi 4 Pendidikan dan Kesehatan. Nah, itu saya bawa ketua komisi koordinator Komisi 3 Pembangunan tadi ya. Jadi bicara pokir Pak, saya ingat madakan juga tanya melawakannya Pak Bupati. Saya memang jadi dewan dah lama Pak. Dah 3 periode lah Pak. Oh, kawan saya Budio, Pak Puma itu. Tim sukses saya loh dia. Kalau kampung mana dia? Iya, Bung ya. Saya saya bisnis Malaysia 11 tahun. Saya bisnis luar negeri, mau orang kerajaan kelapa sawit. Jual jadi karyawan saya juga kalau dia. Saya jadi dewan, saya calon untuk kampung mana dia. Itu dia. Saya 5 tahun periode pertama jadi anggota. Kebetulan saya diusung partai baru Gerindra, Sigit kursinya 2009. Sigit inak-inaknya. Diolokkan kawan. Senak garang gila WF aja jadi Sigit kursinya. Tunggu galaknya saya. 2014 saya nekat. Dapat 5 kursi. Ranking nomor 4 di Sabas, jadi wakil gitu ya saya. Jadi wakil saya pun dan puas masih. Tunggu galak saya. Saya buktikan Haji Abu itu bisa sukses. 2019 inyan-inyan saya buktikan. Alhamdulillah. Jadi ketua DPRD saya. Itu prestasi. Dan saya tidak jadi bupati, tapi saya pilih kawan saya kalau harus jadi bupati. Alhamdulillah. 2019 kawan saya jadi bupati. Jadi karena tanya saya, Pak Haji Abu nak jadi apa akhirnya? Saya kalau sekolah ada kakak dah. Kalau pangkat dia dah habis dah di DPRD. Jadi saya beberapa hari yang lalu ditaruh, saya dah kapak dah jadi dewan dah belasan tahun. Saya dah time aja. Itu kajut terakhir. DPRD. Kapak dalam arti bukan kita anak bayar. Banyak hal yang perlu kita pertanggungjawabkan, Pak. Saya di sini lah baru terasa. Harta, jabatan, tidak guna, Pak. Tidak guna asli, tidak guna. Disitulah saya berdoa, ya Allah, kalau saya diberi panjang umur, saya diberi kesehatan, berilah saya kemudahan untuk bertobat, ya Allah. Rasanya Pak, jauh dari surga, Pak, Bapak Ibu. Rasanya pada saat saya mati saat dia jauh dari surga, rasanya asli masuk neraka. Padahal orang banyak ngomong hebat Pak Haji Abu. Itu di kadang-kadang, tapi saya yang tahu siapa saya. Meronta hati saya, Pak. Tapi alhamdulillah Allah masih beri saya kesehatan, dipanjangkan umur sampai hari itu. Dan saya perbaiki palan-palan hidup saya. Mana kerajaan-kerajaan yang lalu kurang bagus, kita betulkan, Pak. Genjok kepala desa, Pak. Amin. Pak Madan jangan 3 periode, mungkin masih ada yang salah-salah, betulkan Pak Madan. Sampai hari yang baru. Nah, jadi pesan saya kembali kepada kita jadi pemimpin, amanah mari, tugas amanah yang diberikan untuk betul-betul jangan kita hitung dunia aja, tapi akhiratlah selamanya. Ingat pesan Pak Laba, Kapolres kita yang pindah sekarang di Ketapang, pada saat bisa sambut, jabatan hanya sementara, tapi akhiratlah selama-lamanya. Susah kalau seorang Kapolres atau pemimpin yang mengucapkan seperti dia dari hatinya paling dalam kita hayati, itu penting, Pak. Makin saya teringat dengan apa yang disampaikan beliau dan banyak nasihat beliau kepada saya, dan insya Allah dia sebagai motivasi saya sebagai pemimpin dan bagaimana saya lebih baik ke depan. Kembali kepada pokir, Pak. Sebelum musrembang RKPD, kita musrembang di kabupaten. Berapa yang usulan melalui bupati, musrembang desa, kecamatan dan kabupaten, misalnya 20 triliun ajuan masyarakat. Kami dewan andalan, Pak. Yo, Pak Bupati hasil reses kami, seorang dewan ada malasan miliar, 20 miliar, 30 miliar ajuan masyarakat. Disatukan seluruh dewan bisa juga 1 triliun lebih ajuannya. Luar biasa juga. Tetapi itulah tadi kembali kepada Bupati dan pimpinan DPRD. Bagaimana dengan duit yang ada? Keterbatasan anggaran. Mari kita sama-sama dengan Bupati dipilih rakyat, Dewan pun dipilih rakyat, sehingga kita bagaimana
usulan melalui dewan dan melalui musrembang di desa bisa sampai kita akomodir dalam APBD dalam pembahasan. Ini debatnya ini pokir lagi. Ada yang bertanya, ada juga kampung saya masuk pokir. Mungkin ada nanti yang bertanya. Banyak rahmat dan kenikmatan diberikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan besar kita, baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Berkat jasa beliau, keluarga dan para sahabat kita senantiasa dalam Islam dan iman. Saya hanya meneruskan tuh Pak, gue tadi udah banyak menyampaikan. Yang kami hormati Bapak Bupati Sambas, salam berkemajuan. Salam berkemajuan. Tetap semangat. Gitu siaman 2024. Saya hormati Bapak Bupati Sambas, kemudian Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Asisten 1 Pak Aryo, kemudian Kepala Dinas Sos-PND Bapak Camat, kemudian saya datang dengan pihak Ketua DPRD Kabupaten Sambas, kemudian Kepala Desa, Perangkat Desa, LPM, LKD, serta semua yang hadir, teristimewa sahabat saya, Bung Olid Khan, Ketua Abdesi Kabupaten Sambas. Bapak Ibu yang kami hormati, saya bergegar sebenarnya. Karena kalau Pak Ketua itu udah 3 periode. Kalau saya itu baru 3 tahun. Jadi mudah-mudahan hadirnya saya pada hari itu, pada saat itu tidak sedikit memberikan sebuah makna dalam rangka kegiatan Bintek, Kepala Desa, LKD, dan perangkat desa di Pontianak. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang disampaikan tadi, saya diberikan menyampaikan penguatan tentang pokok-pokok pikiran. Di samping di Perpres 86, dia semua berawal dari proses itu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan. Dewan, sampai tugasnya hanya 3. Pertama legislasi, kedua anggaran, ketiga pengawasan. Tapi seringkali kalau Dewan itu identik dengan pokok-pokok pikiran. Kenapa dengan identik pokok-pokok pikiran? Bapak Ibu yang kami sampaikan, kolaborasi pemerintah daerah dengan DPRD itu terbangun yang namanya pemerintahan daerah. Setelah terpilihnya Bapak Sartono dan Pak Robi, mereka punya visi yang namanya Sambas Berkemajuan, beriman, mandiri, dan berkelanjutan. Tentu itu tertuang dalam RPJMD Kabupaten. Di desa, RPJMDes itu harus mengikut pada misi dan misi kepala desa yang bersesuaian dengan misi dan misi bupati. Kenapa itu harus dilakukan? Karena pada saat perencanaan, sebelum tahapan penganggaran, nanti kita akan sama-sama membahasnya. Di desa itu yang adanya musdes, kemudian ditindaklanjuti dengan musrenbang des, kemudian musrenbang kecamatan, bahkan sebelum musrenbang kita ada pramusrenbang. Kalau tidak salah saya namanya FGD, betul nggak FGD? Ada ya? Ada FGD kalau tidak salah saya kan? RKP, kerja di RKP. Ada FGD di RKP, Rencana Kerja Pemerintah Desa. Tentu di FGD itu terbagi menjadi beberapa bidang. Ada bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang lainnya. Saya Ferdinand Solihin, kebetulan Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sambas dari fraksi PDI Perjuangan, dipercaya menjadi koordinator Komisi 3. Membidangi apa? Mitra kami di Komisi 3 ada 4. Dinas PUPR, Dinas Perkim LH, Dinas Perhubungan, dan Kominfo. Jadi terkait dengan beberapa kegiatan di desa, tentu sebagai dewan sinergitasnya kita pahami kondisi keuangan desa bersumber dari ADD dan DD hari itu sudah terpatok semuanya. Misalnya saya lihat ada ADD, ADDD, dan ada bagi hasil. Itu dibagi 70-30.
Sementara yang 30 yang saya tahu, di situ ada siltap kepala desa, di situ ada tunjangan DPD. Kemudian yang 70 ada operasional pemerintah desa. Bahkan terakhir ada beberapa kegiatan yang dilakukan bidang per bidang. Tentu dengan keterbatasan, ada dari DPRD, ada yang namanya kegiatan reses. Reses itu dilakukan, itu dimulai di rapat di DPRD, ditentukan yang namanya badan musyawarah. Ada 3 badan di DPRD. Badan musyawarah itu yang mengatur jadwal kegiatan DPRD. Nak kemana, nak ngape, dan buat kegiatan apa. Kemudian yang kedua, ada yang namanya Banlek, Badan Legislasi. Itu yang bersama pemerintah daerah membuat peraturan-peraturan daerah. Ada yang namanya Badan Anggaran. Itu bersama pemerintah daerah melalui perintah Pak Bupati kepada Pak Sekda selaku Ketua TAPD Kabupaten Sambas, kami membahas anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sambas. Jujur sebagai DPRD, kita perlu bersyukur dan bukan karena dari Pak Bupati, kita banyak dan perlu berterima kasih. Kalau berharap dengan duit 1,8 triliun, itu kita tidak akan bangun di jembatan banyak. Paling tidak Pak Bupati sudah memberikan sebuah penguatan, membuat jembatan duitnya bukan dari APBD. Saya pikir kita perlu apresiasi buat Pak Bupati. Kenapa saya apresiasi? 2020 saya bukan milih Pak Haji Santono. Bukan. Saya pemilih Herman Darso. Tapi begitu selesai 2020 sudah ditentukan pemenangnya, Sambas berkemajuan, kita sepakat dan kita komitmen, kita sama-sama bantu Bupati Sambas berkemajuan. Itu yang paling penting. Tentu Bapak Ibu yang kami hormati, terkait pokok-pokok pikiran, kami ada reses. Biasanya dalam 1 tahun ada 3 kali reses, Bu Nur Halimah. Kemudian saya sebenarnya banyak sahabat saya itu. Ada Pak Kepala Kampung Semate, ada mantan Ketua KPU Kabupaten Sambas senior saya Suaib itu. Walaupun dari jauh ada Pak Agus Rinaldi juga nampak saya. Alhamdulillah. Bahkan ada Pak Disney. Sudah maju. Kalau Pak Pak Abu saya jadi nggak Pak Abu tentu saja. Jadi pada saat reses, betul sebenarnya kita berharap bahwa banyak masyarakat yang datang. Karena tentu sebagai dewan, kita juga diberikan hak membuat usulan. Itu yang diatur di PP 86 tahun 2017. Apa hak itu? Hak menyampaikan usulan. Kapan usulan itu tersampaikan? Makanya kalau saya reses, itu dapat dilakukan melalui sumber pokok pikiran, reses, dan rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat dapat dilakukan pada saat kita turun bersama rakyat. APK kita pengtawar, APK kita saruhan, APK kita hadir di kegiatan ada yang meninggal. Itu juga dapat menjadi bahan untuk kita mengajukan. Kenapa? Karena data usulan pokok-pokok pikiran itu di DPRD. Oh siap, mengenai lagi nih Pak Bupati. Karena langkah kita akan paripurnakan di DPRD. Saya dapil 2 Tebas Tekarang. Ada 72 dusun di Tebas, 28 dusun di Kecamatan Tekarang, dan penduduknya sekitar 9.000, jumlah dusunnya 5, jumlah RT-nya 58. Angas Pak dusunnya kalau ke sungai. Kalau PK sih senyum-senyum kita ceritanya. Senyum-senyum. Ini seperti yang lain Bang Agus, Dewan juga tidak akan bisa ngapain-ngapain tanpa dukungan masyarakat. APG saya yang baru 3 tahun, Pak Haji Abu yang 15 tahun pun masih perlu penguatan APG saya 3 tahun. Tapi untung komunikasi kita dengan Pak Bupati nyambung. Kenapa saya kebanyakan nyambung? Pak Bupati kata saya, sering nendang ke Cigoler ya perlu Pak Bupati. Tahun depan belum. Itu Pak Bupati yang sampaikan. Pak Bupati kata saya,
ruas jalan, dungun perapakan, pangkalan fungsi mulai dungunnya, batunya dari timbulan. Orang penting lewat saya pun beranak Pak. Tahun 8 dulu. Itu menjadi usulan di musrah Pak. Menjadi usulan di musrah. Kenapa bisa komunikasi? Karena ini melalui pendekatan secara politis bahwa kita berkolaborasi, kita bekerja sama bagaimana membuat Sambas menjadi lebih berkemajuan. Amin. Baik, karena saya sudah dididik Pak Bupati, tentu saya harus berhenti. Saya harus berhenti. Karena bagaimanapun tentu Pak Bupati lebih memahami, lebih tahu tentang bagaimana membangun Sambas ke depan. Saya sebenarnya, saya bukan pemilih Pak Bupati 2020, tapi saya dukung beliau untuk melaksanakan Sambas berkemajuan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk seluruhnya.